reinkarnasi yang tadi dari person ke person yang seperti aku leluhurku seperti ini, aku leluhur itu adalah residu sisa-sisa sampah energi yang dimana energi itu akan mencari jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Syafa Kembang. Teman-teman pernah tahu kan apa sebenarnya reinkarnasi itu? Sebelum kita akan membahasnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya, kan banyak yang denger nih reinkarnasi. Sebenarnya apa sih reinkarnasi itu? Reinkarnasi secara umum kan sudah banyak mungkin dibahas dan dipahami ya. Kalau menurut Bunda sendiri reinkarnasi itu apa ya? Kalau menurut Bunda sih, kalau reinkarnasi itu ketika seseorang yang mempunyai keinginan atau harapan yang belum tercapai dapat diteruskan oleh istilahnya keturunan berikutnya. Apakah seperti itu? Ya, secara kompleks umum yang dipahami awam, dalam arti dipahami rata-rata itu seperti itu. Jadi seperti apa namanya, jiwa yang telah meninggal itu akan masuk lagi atau lahir lagi di jiwa dengan wujud yang baru, dengan apa namanya, sesuatu atau hutang karma atau hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu yang belum terselesaikan, kan seperti itu. Itu udah banyak dibahas mungkin pemirsa kan juga seperti itu, banyak dibahas di pemahaman itu ya. Dari sudut pandang agama Hindu Buddha kan juga lebih menerangkan tentang unsur reinkarnasi, sedangkan dari sisi Islam sendiri juga abu-abu, dalam arti tidak meyakini reinkarnasi, tapi ada ayat yang terkandung dalamnya juga kayak menyelipkan sesuatu yang bisa dihubungkan ke arah kehidupan lagi. Seperti kamu dulu mati, lalu kuhidupkan, lalu kumatikan, dan kuhidupkan lagi. Itu akhirnya ditangkap sebagai bentuk dari bahasa wacana yang muncul dalam masyarakat itu, oh ini kaitannya dengan kehidupan baru, kan kayak gitu. Tapi sebenarnya reinkarnasi itu sendiri apa menurut pandangan dari pemahaman Ayah? Kalau Ayah dari sisi spiritual metafisik yang Ayah pahami ya, dalam arti ini tidak berhubungan dengan sesuatu, tapi kan mesti Ayah kan bertanya jawabnya dengan guru spiritual yang tidak terlihat itu tadi loh. Ya, makanya kadang Ayah membuat suatu jawaban mungkin berbeda dengan jawaban yang lain. Jadi mungkin ini jawaban ini versi saya ya pemirsa, bisa untuk menjadi bahan kajian, dalam arti apakah kebenaran iya dan tidaknya semua dikembalikan ke pemahaman dan tingkat pemahaman kesadaran masing-masing untuk tentang mengartikan reinkarnasi itu. Jadi semua itu, kalau Ayah pribadi itu menanggapi reinkarnasi itu sebenarnya bahasanya apa ya, kepentingan Tuhan. Kepentingan Tuhan dalam hal sesuatu yang berhubungan dengan
pengenalan akan Tuhan ya. Ya. Pengenalan akan Allah, pengenalan akan Tuhan, kan seperti itu. Kalau ayah menjawabnya, kenapa bahasanya ini seperti misi jiwa, bukan sesuatu yang berhubungan dengan meninggal hidupkan lagi, meninggal hidupkan lagi, di era yang berbeda, di apa namanya, di tempat yang berbeda, di masa yang berbeda, mengalami seperti dejavu, seperti itu, kayak bahasanya kok secara perasaan ini kok Tuhan itu kurang kerjaan, universe itu, semesta ini kok seperti kurang kerjaan, seperti itu loh bahasanya. Menghidupkan sampai pada titik penyempurnaan, kan seperti itu bahasanya. Benar. Penyempurnaan dalam arti dalam wujud yang dari awal mempunyai sesuatu yang salah atau mempunyai sesuatu yang benar, terus muncul lagi untuk menyempurnakan jiwa, kan ini. Garis besar yang poin yang ayah tangkap dari semua pembahasan itu kan seperti itu. Begitu ayah bertanya tentang itu dan berdiskusi dengan, ya anggap aja guru yang tidak terlihat. Ini sebenarnya misi jiwa. Misi jiwa dalam arti Allah itu atau Tuhan atau Sang Maha Kuasa mempunyai misi dalam arti memperkenalkan ketuhanannya dalam bentuk kemurnian ketauhidan, dan seperti itu. Jadi kalau lihat prosesnya dari Adam pun mempunyai reinkarnasi ke keturunan sampai nabi, utusan. Nah seperti itu. Utusan ini kan mempunyai jarak yang jauh dari Adam ke nabi berikutnya, nabi berikutnya, ibaratnya dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, akhirnya Rasulullah Muhammad, dan diturunkan lagi ke wali-walinya, kan seperti itu. Berarti mempunyai sesuatu yang berhubungan dengan misi jiwa. Misi jiwanya apa? Pengenalan, penataan, atau menata pemahaman yang dimana kadang pemahaman itu lari akan ketauhidan, ketuhanan. Ini yang ayah tangkap sebagai wujud dari reinkarnasi. Dia adalah manusia pilihan Tuhan. Jadi mempunyai wujud reinkarnasi yang seperti itu. Reinkarnasi dalam wujud apa? Wujud misi jiwa. Misi jiwanya apa? Memperbaiki tatanan dunia, yang dimana ketika istilahnya ada suatu hal yang dianggap itu rusak, itu akan dikembalikan ke dalam bentuk asalnya. Jadi wujud reinkarnasi itu poin yang ayah tangkap dari pembicaraan ayah lebih ke arah Tuhan mempunyai misi memperkenalkan aku Sang Maha Kuasa. Lewat apa? Lewat orang-orang manusia pilihan yang akan direinkarnasikan lewat misi jiwa. Jadi katakanlah di era Nabi A, dia sudah mempunyai pemahaman tentang ketuhanan, tapi sepeninggalan beliaunya itu akhirnya melupakan ajaran aslinya. Akhirnya misi jiwa masuk ke dalam tubuh manusia berikutnya berupa utusan Allah itu tadi, bereinkarnasi dengan misi jiwa. Misi jiwa dalam arti misi universe ya, misi yang dimana pemahaman tentang Tuhan, kenalah dalam bentuk asalnya lagi. Di situ bagaimana itu logikanya masuk. Jadi bukan untuk satu keyakinan aja,
Tapi dalam wujud beragama pun kan seperti itu, mempunyai pedoman agama, mau istilahnya dari pemeluk agama Hindu, Buddha, Kristen, Nasrani dan lain-lainnya, pasti mempunyai Tuhan menurunkan reinkarnasi dalam wujud perubahan yang diharapkan dunia ini mengalami suatu perubahan menuju ke arah kesempurnaan. Yeah. Itu pandangan ayah dari sudut pandang dialog dengan gurunya, guru spiritual. Seperti itu. Bukan seperti ya sah saja, itu pemahaman kan seperti itu. Ini meninggal nanti jadi reinkarnasi lewat jadi hewan, jadi manusia dalam wujud lain, atau kan tidak mungkin seluruh manusia mengalami suatu reinkarnasi. Yeah. Tapi kalau reinkarnasi dalam wujud misi jiwa, misi Tuhan kan seperti itu. Nah, ini juga akan menjadi polemik perbincangan manusia, dalam arti ketika ada utusan yang datang kan seperti itu, polemik kan pasti terjadi itu. Tapi misinya Tuhan hanya memperkenalkan Tuhan dalam bentuk misi jiwa itu tadi, dalam wadak manusia, utusan Tuhan itu tadi. Kalau dulu utusannya nabi-nabi, makanya kalau dalam Nabi Isa itu dia tidak bereinkarnasi, dia naik di atas, di akhir zaman nanti kan dia turun dalam bentuk wujudnya kan seperti itu. Karena inilah utusan misi jiwa. Ada juga Imam Mahdi, itu reinkarnasi dari misi jiwa nabi-nabi, keturunan Nabi utama Rasulullah kan seperti itu. Rasulullah pun juga mempunyai sebelum Rasulullah pun juga mempunyai utusan nabi-nabi yang lain seperti Ismail, Ibrahim, Nuh, Musa dan lain-lainnya. Nabi-nabi Allah itu membawa misi jiwa. Misi jiwanya yaitu tadi memperkenalkan ketauhidan tentang ketuhanan yang Maha Esa, Allah. Seperti itu. Kalau untuk di zaman sekarang, apakah reinkarnasi itu masih seperti yang dahulunya, seperti misi jiwa untuk memperbaiki, untuk penyempurnaan? Reinkarnasi dalam bentuk itu manusia universe, dalam arti manusia manusia secara global akan tahu dia pernah hidup di zaman sebelumnya kan seperti itu. Karena sesuatu makhluk yang muncul atau datang lagi ke dunia itu membawa misi, itu misi pesan alam, bukan pesan dia secara pribadi ya. Karena alam ini pada akhirnya akan kembali dalam wujud awal kan seperti itu. Ini pemahaman sesuatu yang berhubungan. Nah, ini agak susah untuk dipahami ketika kita masih membandingkan dengan reinkarnasi person ke person. Karena kalau reinkarnasi yang dipahami hanya aku dulu dari zaman ini, aku dulu, itu pembahasan ayah yang kemarin itu adalah residu atau sisa energi leluhur. Seperti halnya paling simpel ayah bilang kenapa itu residu, itu seperti radiasi aktif bom atom. Dia akan menimbulkan suatu radiasi aktif. Radiasi itu tidak bisa punah dalam 1-2 tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Kan seperti itu. Sedangkan reinkarnasi yang tadi dari person ke person itu, yang seperti aku leluhurku seperti ini, aku leluhur itu adalah residu, sisa-sisa sampah energi
yang dimana energi itu akan mencari jati diri, hanya seperti bukan misi ya ini, hanya seolah-olah seperti termemori. Jadi bahasanya gimana ya, gini, ada orang mengaku bahasanya aku keturunan yang Raja A kan ya. Dia merasa percaya diri, aku dulu seperti ini, aku pernah hidup seperti ini. Bukan, jiwa itu tetap satu. Semua orang yang ada di dunia ini sampai meninggal itu mempunyai satu jiwa, satu tanggung jawab. Yang harus dipahami kan konsepnya reinkarnasi kan seperti itu, satu jiwa, satu tanggung jawab. Ketika manusia tersebut katakanlah meninggal, proses peleburan jasad, peleburan sukma energi ini akan memancarkan radiasi energi. Ya, yang disitulah yang nanti menjadi radiasi energi ini akan turun atau mencari sesuatu yang berhubungan dengan DNA-nya, kesamaan DNA-nya, tapi bukan dia sebagai jiwa yang telah mati, tapi hanya sebagai sisa-sisa pesan energi yang masuk. Ketika pesan itu diserap dan orang merasa atau akhirnya mempelajari, akhirnya seperti bayangan memori masa lalu itu termanifestasikan seolah-olah dengan bantuan apa? Mungkin dengan bantuan dengan laku spiritual dia, tapi pahamilah itu bukan bentuk jiwa murni dia, itu hanya residu yang dimana sisa-sisa memori masa lalu yang terselip di dalam SIM card yang baru. Ayah bisa bilang kayak gini, kenapa? Katakanlah kita beli HP kita baru, kan seperti itu bahasanya. HP kita baru, tapi ketika kita dihapus, kita tidak menghapus total semuanya, pasti ada 1-2 memori atau aplikasi yang masih belum terhapus. Begitu kita masukkan orang baru atau kita kasih anak nih HP-nya, kan seperti itu toh. Masih ada di situ. Masih ada sisa-sisa seperti entah itu foto, entah itu aplikasi atau apa yang belum murni ke riset sempurna. Ya, benar. Itu kayak gitu. Tapi kita memahami seolah-olah itu wujud dari reinkarnasi. Reinkarnasi itu kalau yang ayah pahami dari sudut pandang dialog itu tadi, itu yaitu tadi, ini Tuhan memberikan, Allah memberikan sesuatu misi jiwa kepada istilahnya manusia pilihannya, dengan segala software yang dia bawa di masa lalu dimasukkan ke dalam tubuh manusia sebelumnya. Jadi manusia yang mengalami reinkarnasi utuh itu tadi, ayah pastikan dia mendapatkan istilahnya utusan Tuhan. Dia bisa men-tracking masa lalu dengan baik dan benar ya? Dengan baik dan benar. Karena ini misi jiwa yang dia bawa. Untuk apa? Untuk perubahan dunia, mengenalkan yang namanya Tuhan itu tadi. Tuhan, dan mengajak manusia yang ada, dalam arti manusia yang ada itu untuk diajak, dibimbing kembali ke arah Tuhan. Ketika mereka atau dunia kembali dan mengenal Tuhan, disitulah pemurnian dunianya. Seperti itu. Itu agak susah dicerna, harus pelan-pelan kan ya. Bagi teman-teman yang agak susah ya. Dan saya pun mempelajari itu karena saya backgroundnya dari sesuatu yang tidak, ya itu tadi santet, sihir, dan itu sudah saya vakumkan. Akhirnya saya mencoba mempelajari sesuatu yang jalan baik, ya terlalu dalam, akhirnya seperti ini bahasanya. Malah lebih bagus.
Jadi pengertian dari reinkarnasi itu sebenarnya misi jiwa yang diutus oleh Tuhan atau Allah untuk membersihkan atau memperbaiki lah keadaan dunia, lebih mengenal kembali kepada. Jadi kalau kita lihat kembali ke agama ya Bun ya. Besok ada Imam Mahdi. Imam Mahdi itu akan bisa menerangkan masa lampau. Iya. Secara detail semuanya. Karena misi jiwa masa lampau dilekatkan kepada software yang baru, dan orang reinkarnasi itu roh yang masa lampau masuk ke roh pilihan. Enggak kayak katakanlah maaf kata ini ayah punya besok di kehidupan yang baru aku menjadi Sun Gokong, kan nggak mungkin kan ya itu. Karena satu jiwa mempunyai tanggung jawab. Jadi kalau ayah memahami konsep Tuhan Allah kamu ingatlah kamu dalam keadaan mati lalu aku hidupkan, lalu aku matikan, dan lalu aku hidupkan. Itu ketika ayah mempelajari benar konsep-konsep itu, kita memang dalam keadaan mati itu ketika kita tidak di dunia, kita ada di dimensi lain, itu kan mati. Mati di dunia ini ya. Mati di dunia ini, lalu dihidupkan oleh Allah di dunia ini. Lalu dimatikan di dunia ini, kita dikubur kan bahasanya. Lalu dihidupkan. Karena Allah akan menghidupkan kita kelak di akhir zaman, setelah kiamat, menghidupkan untuk yaitu tadi tanggung jawab person jiwa di situ. Kalaupun ada yang merasa maaf kata, mungkin saya salah mengartikan kan seperti itu, merasa aku dulu keturunan si A, ini aku reinkarnasi, aku turunan si B, aku ini sukmaku, itu hanya residu sisa sampah masa lalu. Yang pemilik residu aslinya sendiri sudah bertanggung jawab atas jiwanya, diri dia sendiri kan seperti itu. Ya paling simpel contohnya tadi saya bilang, ketika bom atom itu diledakkan, radiasi itu tidak sehari 2 hari hilang, seminggu setahun hilang, pasti akan memberikan efek dampak di jangka lama. Nah, residu-residu inilah dari berat, partikel berat menjadi pelan-pelan ringan-ringan, cilakanya ketemu ringan merasa seperti aku keturunan Kanjeng Ratu kan, mau mutar ya. Jadi untuk reinkarnasi kurang lebih yang seperti ayah terangkan tadi ya. Jadi bukan yang aku keturunan aku yang ini itu. Ini misi jiwa kok, misi jiwa orang terpilih. Orang terpilih dalam arti tatanan dunia. Tatanan dunia untuk arah apa? Kebaikan. Untuk arah, untuk cara-caranya kita bahasanya mengenal Tuhan. Ke arah kebaikan. Kan seperti itu. Mengenal Sang Maha Penciptanya kembali. Jadi di uraian ini bagian dari istilahnya bahasa saya itu, ini bagian dari kesimpulan yang ayah simpulkan sendiri. Kalau teman-teman atau mempunyai pemahaman lain, saya pun tidak menyalahkan atau membenarkan, karena kita sendiri belum pernah merasakan reinkarnasi tersebut. Karena seperti itu. Oke. Udah cukup untuk itu ya. Untuk keterangan reinkarnasi. Jadi kalau boleh istilahnya kita ngangsu kawuro bertanya, silakan komen. Ya, teman-teman kalau mau pengen membahas lebih lanjut bisa komen atau DM ke admin. Ya, saya kira cukup ya. Oke, teman-teman, makasih. Ini tadi pembahasan seru tentang reinkarnasi. Semoga menjadi bahan pembahasan bagi teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk bisa melihat episode berikutnya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.